adik-adik semuanya, Shalom, apa kabar nih? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, tetap semangat. Gimana adik-adik, masih setia beribadah bukan? Ayo sekarang Losa Eli akan mengajak adik-adik semua kita mau beribadah. Saya mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dulu ya, bersama teman kita Sharon dan Debbie. Kita akan memuji Tuhan yang berjudul Roti dan Mentega. Yuk memuji Tuhan dengan semangat. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk ibadah pagi ini. Losa Elia akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan memberikan kepada kami tubuh yang sehat. Tuhan memberikan kepada kami waktu dan kesempatan kami boleh beribadah pagi ini walau masih secara online. Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan menolong ketika kami memuji Tuhan. Tuhan menolong ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan pagi ini tentang apa, adik-adik? Nah, Losa Eli lihat adik-adik sudah pada duduk manis, siap mendengarkan. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu ya. Bersama teman kita Sharon dan Debbie, kita pujikan lagu Kasih-Mu Terbesar. Yuk kita memuji Tuhan. Jika cakra
Firman Tuhan pagi ini berjudul Tuhan Memelihara. Kita bisa belajar dari kisah Nabi Elia di tepi Sungai Kerit. Adik-adik bisa membacanya di kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-6. Adik-adik, di negara kita Indonesia mempunyai 2 musim. Ayo tolong coba sebutkan musimnya apa saja ya. Ya betul, ada 2 musim. Yang satu musim hujan, yang kedua musim kemarau atau disebut juga musim panas. Adik-adik suka musim yang mana? Kalau misalkan dalam beberapa tahun hanya musim panas saja, apakah adik-adik suka? Nah adik-adik, pada suatu masa ada seorang nabi yang memberitahukan bahwa selama 3,5 tahun tidak akan ada turun hujan di seluruh daerah Israel. Jadi selama 3,5 tahun itu udara sangat panas. Kira-kira ada apa ya ini? Kok hujan gak turun? Siapa nabi yang dimaksud? Ayo adik-adik, kita saksikan bersama video berikut ini. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38, memerintah 20 tahun lamanya di Samaria. Maka ia mengambil pula Izabel menjadi istrinya, anak Etbaal, raja orang Sidon. Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Lalu berkatalah Elia, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Raja Israel yang bernama Raja Ahab hidup tidak taat kepada Tuhan. Dia lebih suka menuruti istrinya yang bernama Ratu Izabel untuk menyembah patung dan dewa-dewa. Orang-orang Israel pun juga demikian. Mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan, melakukan yang Tuhan tidak suka. Apa itu? Mereka menyembah patung, mereka menyembah dewa-dewa, mereka melupakan Tuhan, mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Ini membuat Tuhan tidak suka. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Elia menghadap kepada Raja Ahab, bahwa tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun di seluruh daerah Israel. Itu dikatakan oleh Nabi Elia. Apa yang terjadi kalau hujan tidak turun selama 3,5 tahun? Pasti banyak tanaman-tanaman mati. Ini artinya makanan akan sulit didapat. Banyak orang yang menderita kelaparan
karena mereka nggak ada yang dimakan. Kemudian sungai-sungai kering sehingga susah untuk mencari air minum. Melihat semuanya ini, Raja Ahab bukannya berdoa minta ampun kepada Tuhan. Dia bukannya bertobat adik-adik, tetapi dia malah marah. Dia menyuruh tentaranya untuk menangkap Nabi Elia. Apakah Tuhan tinggal diam? Tidak adik-adik. Elia, pergilah, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi bersembunyi, supaya Nabi Elia tidak ditangkap oleh tentara. Bagaimana Nabi Elia selanjutnya? Apakah Nabi Elia merasa susah seperti orang-orang Israel saat itu? Tidak adik-adik. Tuhan memelihara Nabi Elia. Tuhan tidak membiarkan Nabi Elia susah karena Nabi Elia taat kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk pagi dan sore datang membawa daging dan roti kepada Nabi Elia. Adik-adik tahu burung gagak? Burung gagak itu adik-adik dikenal sebagai burung pemangsa yang sangat rakus. Sangat mungkin daging yang dibawanya itu tidak diberikan kepada Nabi Elia, tapi dimakan sendiri. Tapi sungguh ajaib, Tuhan berkuasa. Burung gagak pun tunduk pada perintah Tuhan membawakan daging dan roti kepada Nabi Elia. Lose, bagaimana kalau Nabi Elia haus? Nabi Elia ketika haus, dia dapat minum dari air sungai Kerit itu. Jadi, adik-adik lihat, Nabi Elia tidak pernah menderita kelaparan dan kehausan. Tuhan memelihara Nabi Elia. Tuhan menyediakan makanan dan minum. Tuhan menjaga Nabi Elia sehingga Nabi Elia dalam keadaan baik. Nah adik-adik, dari cerita tadi ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, ayo adik-adik kita berlaku setia kepada Tuhan. Setia beribadah hanya kepada Tuhan saja dan bukan yang lain. Ayo kita setia di dalam menaati firman Tuhan. Kita juga setia melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Pelajaran kedua, ayo adik-adik kita percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Janganlah kita khawatir, janganlah kita takut hari besok-besok. Karena Tuhan sudah berjanji akan menjaga dan menyertai kita senantiasa. Lose, gimana sih pemeliharaan Tuhan atas aku? Mungkin adik-adik bertanya seperti itu. Tuhan memelihara hidup kita melalui orang tua kita, melalui papa dan mama. Papa mama yang memberikan kita makan, minum, pakaian. Papa mama memberikan kita kasih sayang. Papa mama menjaga kita, dan papa mama yang merawat ketika kita sakit. Pelajaran yang ketiga, ayo adik-adik, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, bersyukur untuk kasih setia Tuhan, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa ya, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. 1, kita harus setia kepada Tuhan. 2, kita harus percaya pemeliharaan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan lupa bersyukur. Sebagai ayat hafalan minggu ini terambil dari Yosua pasal 14 ayat 10a. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan, supaya kami setia kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk selalu percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa memelihara hidup kami. Ajar kami mengucap syukur Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.